Ingin belajar bisnis dan investasi untuk anak muda? Caranya mudah banget. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru tentang bisnis dan investasi yang dapat diaplikasikan untuk anak muda. Gue Mas Nagih Hari. Selamat menonton. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku Kumas Nazik. Tidak terasa Lebaran tahun 2021 telah tiba. Lebaran di Indonesia identik dengan mudik. Namun yang akan kita bahas bukan masalah mudiknya, tapi masalah hal identik lainnya di saat Lebaran, yaitu bagi-bagi angpau. Pasti banyak dari teman-teman anak muda yang masih mahasiswa mungkin dapat lah ya, atau teman-teman yang pelajar pasti dapat yang namanya angpau atau uang Lebaran, di mana orang-orang yang lebih dewasa yang sudah berpenghasilan memberikan uang saku kepada kita sebagai anak-anak muda atau anak-anak remaja. Nah, kita akan bahas bagaimana cara memanfaatkannya untuk bisa menjadi lebih bermanfaat lagi daripada kita manfaatkan untuk membeli hal-hal yang tidak kita perlukan. Karena buktinya ada orang yang berhasil sukses dari memanfaatkan uang angpau dengan baik. Dia adalah Riko Uang, walaupun angpaunya bukan angpau Lebaran, tapi sama-sama angpau, uang saku yang diberikan ketika hari raya. Dia berhasil memanfaatkan uang angpau menjadi harta miliaran, di mana sekarang bisnisnya berkembang hingga menghasilkan mobil Ferrari Sport untuk dirinya, Alphard, dan bisnisnya sukses di Indonesia. Kamu juga punya kesempatan yang sama, makanya kita harus belajar bagaimana cara memanfaatkan uang angpau dengan baik agar kita bisa sukses seperti yang teman kita ini capai. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan uang angpau dengan baik itu adalah menentukan yang namanya skala prioritas. Dalam hal pelajaran kewirausahaan atau yang berkuliah di jurusan manajemen pasti sudah tidak asing lagi lah dengan yang namanya skala prioritas, bahwa kita dalam hidup tentu harus menentukan skala prioritas untuk kita ambil sebagai keputusan, termasuk dalam keputusan memanfaatkan uang atau membeli barang, juga menggunakan skala prioritas yang membedakan atau memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Penting sekali karena banyak sekali anak muda, anak remaja yang tidak bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan. Terkadang keinginan menjadi lebih besar daripada kebutuhan, sehingga yang dibeli kemudian adalah barang-barang yang bersifat kesenangan jangka pendek, kebermanfaatan singkat, manfaatnya kecil dan tidak terlalu berguna untuk jangka panjang atau kedepannya. Contohnya untuk jalan-jalan di tempat yang mahal, membeli sepatu branded padahal sepatu-sepatunya yang lain juga masih bagus. Nah, itu merupakan besar keinginan daripada kebutuhan. Padahal di sisi lain kamu juga punya kebutuhan untuk membayar sekolah, membeli buku, atau membeli perangkat penunjang kita dalam belajar. Itu lebih kita butuhkan daripada kita menuruti yang namanya keinginan. Skala prioritas ini harus kita bebankan lebih besar kepada kebutuhan. Jangan sampai kita menghabiskannya untuk keinginan sehingga kebutuhannya kita tinggalkan. Nah, ini akan menyebabkan kamu celaka di masa depannya. Dan jika teman-teman telah melakukan dengan baik, memanfaatkan uang angpau untuk kebutuhan dan tidak melarikannya kepada keinginan, maka pemanfaatan uang teman-teman memang sudah benar. Namun, jika memang kebutuhan teman-teman itu sudah ditopang oleh orang tua atau mungkin tidak ada kebutuhan yang masif yang mungkin harus dibeli, maka teman-teman bisa memanfaatkan uang angpau untuk keinginan. It's okay, no problem, boleh untuk memanfaatkan kepada keinginan jika kebutuhannya sudah terpenuhi. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau uang angpaunya sisa atau mungkin memang tidak terpakai, boleh untuk membeli yang namanya keinginan. Namun keinginan juga ada batasnya. Jangan kemudian kita habiskan hanya untuk keinginan semua. Alangkah baiknya juga kita simpan atau kita manfaatkan dalam bentuk lain. Nah, itu apa? Kita bisa gunakan, ini alternatif ya, kita bisa gunakan untuk merintis masa depan kita. Jadi uang sekecil itu bisa menjadi besar, bisa banget jika kita bisa tahu bagaimana alurnya. Jadi jangan sampai kita habiskan untuk hanya keinginan, kita juga bisa gunakan uang kecil itu untuk merintis masa depan. Yang namanya merintis pasti modalnya juga kecil, kan? Kalau kita merintis tentunya dari kecil, oke? Merintis masa depan itu bisa dengan cara berinvestasi, berbisnis, atau beramal. Nah, ini penting sekali. Ada banyak anak muda, anak remaja yang menghabiskan untuk keinginan tanpa pernah berinvestasi, beramal, apalagi berbisnis ya. Karena dari ketiga rintisan masa depan ini yang paling beresiko tinggi adalah berbisnis.
Jika berinvestasi kita menyimpan uang kita untuk masa depan, jika berbisnis kita memutarkan uang kita untuk masa depan. Diputarkan agar bisa menjadi lebih besar dan lebih banyak ya di masa depan. Kalau beramal tentu untuk lebih kedepannya lagi, mungkin di akhirat atau dibalas oleh Yang Maha Kuasa di waktu yang kita tidak tahu. Namun yang jelas yang akan aku bahas pada kesempatan kali ini adalah dalam hal bisnisnya. Karena dengan kita berbisnis, uang kecil itu bisa menjadi besar dalam waktu yang singkat. Kalau kita berinvestasi, kita menempatkan uang itu ditabung, besarnya mungkin akan sangat lama. Untuk uang kecil, sekecil uang angpau bisa menjadi besar, itu akan sangat lama. Makanya yang akan aku bahas adalah tentang berbisnis atau memutarkan uang jadi modal supaya lebih besar lagi seperti yang Rico Huang lakukan. Walaupun bisnis lebih beresiko, namun yang namanya resikonya lebih, pasti hasilnya juga lebih. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami konsekuensi yang ada, oke? Nah, dengan uang angpau yang relatif tidak besar atau tidak lebih daripada 5 juta, tentu kita bisa merintis bisnis-bisnis yang bisa tanpa modal atau bisa dengan modal uang yang relatif sedikit, seperti menjadi dropshipper, menjadi reseller, atau menjual jasa atau barang-barang kecil yang mungkin sangat dibutuhkan di lingkungan kita. Menjadi dropshipper bisa di marketplace, bisa di marketplace, sosial media. Kita bisa mengambil barang dari orang lain, kita promosikan, ketika ada yang beli kita kabari yang punya barang. Itu adalah prinsip dropshipping atau dropshipper. Reseller, kita membeli barang orang lain untuk kita jualkan lagi atau menjualkan lagi barang orang lain. Modalnya tentu kecil, tidak harus besar. Atau kita menjual jasa, di mana ada orang pesan jasa kita berikan jasa kita. Kalau kamu pintar desain, pintar mengedit video, kamu bisa buka jasa desain atau edit video, orang membayar ke kita. Jadi itu adalah bisnis-bisnis dengan modal yang kecil, di mana sedikit demi sedikit akan menjadikan uang angpau kamu yang kamu jadikan modal bisa menjadi besar seperti yang Rico Huang capai saat ini. Kalau kita melihat flashback kisahnya Rico Huang, dia menjual barang dari mulai kecil terlebih dahulu, seperti menjual baterai BlackBerry yang saat itu cepat rusak. Jadi ketika ada temannya handphonenya rusak baterainya, Rico Huang mencarikan baterai baru dengan uang angpaunya, kemudian temannya itu membeli dari dia dengan harga yang lebih tinggi. Nah, model bisnis seperti itu, model bisnis yang aman dengan modal yang ringan dan perputarannya konsisten. Perputarannya dapat kita awasi setiap hari, dapat kita awasi setiap waktu. Jadi sedikit demi sedikit benar-benar lama-lama akan menjadi bukit. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menahan nafsu terlebih dahulu untuk mengalokasikan uang ke kebutuhan daripada keinginan. Nah, kalau kebutuhan sudah terpenuhi, keinginan juga tidak ada atau bisa kita tahan, kita bisa gunakan uangnya untuk merintis masa depan. Merintis masa depan ada 3 cara: berinvestasi, berbisnis, dan beramal. Kita pilih yang berbisnis kalau memang kita ingin merintis kekayaan. Kalau ingin menyimpannya saja juga boleh, dan beramal juga wajib. Namun dalam hal berbisnis sudah kita bahas bahwasanya kita bisa mulai bisnis seperti Rico Huang lakukan dengan cara di era-era saat ini adalah menjadi dropshipper, reseller, atau menjual jasa atau barang. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang penting konsisten dan memisahkan uang tersebut, uang bisnis tersebut dengan uang saku kita harian yang kita gunakan. Dan selalu belajar tentang entrepreneurship supaya teman-teman mendapatkan insight baru dan pengalaman baru dari orang yang sudah sukses, dan teman-teman tidak mengalami kerugian atau kegagalan dalam berbisnis. Semoga sukses. Gue Mas Istiari. Jangan habiskan uang angpaumu, manfaatkan untuk perintis masa depan. Bye-bye.